saya akan menjelaskan tentang kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu tentang prosedur dan teknik konfigurasi VLAN. Jadi VLAN itu pembuatan jaringan ya, seperti kemarin sudah saya jelaskan, itu menyebarkan jaringan dari satu PC ke PC yang lain dalam satu user. Sekarang itu tentang prosedurnya. Jadi secara tradisional itu disediakan yang namanya router. Kalau gambar nanti ada di sebelah sini, router kotak diberi tegangan, ada yang 9 volt, ada yang 12 volt, dan juga menggunakan kabel. Itu nanti pemasangannya. Dan kebanyakan juga terjadi masalah-masalah dalam artian kadang sinyalnya muncul penuh tapi jaringannya nggak ada. Ada juga sinyalnya setengah tapi ada tanda panah ke atas dan ke bawah. Itu juga termasuk salah satu permasalahan dalam konfigurasi VLAN. Nah, untuk mengklarifikasikan baik menggunakan port maupun MAC address atau alamat MAC-nya, itu dapat menggunakan peralatan atau VLAN yang dapat disimpan dalam satu database. Jadi semua data yang masuk atau yang terekam atau yang disuplai tadi itu dalam satu database. Dan harus mengidentifikasikan port yang digunakan untuk VLAN-nya. Jadi bisa digunakan banyak dalam satu user. Itu tadi prosedurnya. Nah, keanggotaan dalam VLAN itu ada beberapa klarifikasi, ada pembagian-pembagiannya, ada 3 di sini. Ya, karena ini buku harus mengacu pada buku. Ya. Yang pertama berdasarkan port. Port itu ibaratkan saya ambil sebuah satu port atau tempat untuk menyambungkan VLAN satu ke VLAN yang lain. Ibaratkan ini port, ya, paling kecilnya port itu 4 lubang. Jadi satu port ini paling sedikitnya itu bisa dibagi menjadi 4 cabang atau pembagian yang paling kecil. Kemarin saya beli di Glodok itu harga kurang lebih sekitar 50 ribuan pot yang isi 4. Nah, kalau router tergantung merek, tergantung kualitas juga. Nah, tapi kelemahannya yang pot isi 4 tadi itu pengguna tidak bisa untuk berpindah-pindah. Jadi hanya di situ saja, nggak bisa buat pindah-pindah data yang lain. Yang kedua berdasarkan MAC address. Ini keanggotaan suatu VLAN didasarkan pada MAC dapat mendeteksi atau mencatat semua MAC yang dimiliki oleh setiap virtual LAN. Nah, ini lebih bagus lagi, tipenya lebih bagus. Dan kelebihannya yaitu apabila pengguna berpindah-pindah, contoh hari ini ujian nasional. Kalau yang sekarang kan kebanyakan pakai komputer. Terjadi kendala, ruang ini contoh kebanjiran, mau nggak mau harus dipindahkan. Memakai yang MAC ini lebih menguntungkan dibanding dengan yang 4 tadi, karena data yang tadi tersimpan itu masih nggak bakal hilang. Yang ketiga berdasarkan tipe protokol yang digunakan. Keanggotaan VLAN ini dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan alamat, subnet IP, dan berdasarkan aplikasi atau kombinasi lain. Itu yang ketiga.
karena subnet IP address yang digunakan untuk mengklarifikasi itu berhubungan dengan routing pada jaringan dan tidak mempermasalahkan fungsi router. Jadi ibaratnya router itu masih bisa dikoneksikan dan tidak perlu mengkonfigurasi ulang. Contoh, dari kelas ini saya mau cabut ini routernya, cabut. Saya pindah ke kelas atas atau ke kelas pojok misalnya. Itu data, itu kita nggak usah merestart ulang, nggak perlu. Keuntungannya tiga. Jadi cukup kita sambungkan lagi. Kalau kita yang kota tadi kita harus setiap dicabut itu harus memasukkan alamat restart. Selanjutnya itu teknik konfigurasi VLAN. Cara-caranya, langkah-langkahnya. Yang pertama, pembuatan VLAN menggunakan metode konfigurasi. Semua menggunakan, kalau di sini ada switch, ada VLAN number. Kalau kita membeli routernya tersebut, itu sudah ada panduan di bawahnya. Ini hanya penjabaran saja. Sebenarnya mudah. Setiap kita membeli produk, contoh membeli sebuah handphone. Kalau handphone nggak ada buku panduan. Yang lain apa ya? Mic atau laptop atau apapun itu pasti ada buku panduan. Nah itu penjabarannya sama, hampir sama. Udah ada tahap-tahapannya. Tinggal kita memasukkan kode-kode dari pabrikannya. Nah, untuk merubah kode nanti tinggal diganti. Tapi kalau untuk pemasangan awal itu harus mengikuti sesuai dengan PIN yang tertulis di buku panduan atau di belakang. Kalau kita beli router itu di belakang routernya itu ada model produknya, terus PIN atau password itu harus ikut yang itu dulu. Nah, kan kadang kita punya wifi nih, dia punya line sendiri nih, kita mau ganti, kan? Ganti apa aja bisa, tapi ketika pemasangan awal harus sesuai dengan yang ada di belakang. Itu pembuat pemasangan VLAN. Yang kedua, perintah yang digunakan untuk memverifikasi dan mempertahankan VLAN. Yang pertama, show VLAN, menampilkan daftar terperinci dari semua jumlah VLAN dan nama saat ini yang aktif di switch. Jadi yang kita pembagian line dari contoh satu ruangan ini atau satu kantor ini biasanya kan ada karyawan satu, karyawan dua, mejanya terpisah-pisah. Itu kita bisa pasangkan switch di user tadi atau di komputer kita atur. Oh, yang tidak dipakai tinggal dimatikan saja, bisa dalam satu user. Yang kedua, show VLAN brief. Nah, ini menampilkan daftar VLAN yang aktif dan code yang terkait dengan masing-masing. Nah, kalau show VLAN ini pada menu ini itu menampilkan daftar VLAN. Daftar-daftarnya pembagiannya udah terdaftar di situ. C, show VLAN ID atau ID number, menampilkan informasi mengenai suatu VLAN berdasarkan nomor ID. Ini kita harus tahu jumlah-jumlah atau nomor-nomor ID-nya. Tinggal kita masukkan saja, copy paste kalau zaman sekarang. Dalam sebuah organisasi, karyawan sering ditambahkan, dihapus, dipindahkan ke departemen atau proyek berbeda. Tentu hal ini akan membutuhkan maintenance VLAN, termasuk pemindahan dan penugasan kembali VLAN yang berbeda. Nah, ini enaknya kita memakai VLAN yang bagus atau yang biasa. Kalau yang bagus itu kita sekali setting bisa dipakai di mana-mana atau kapan saja tanpa perlu menyeting ulang.
Oke guys, jangan lupa sempatkan diri Anda untuk mensubscribe channel YouTube dari kami. Lalu, nyalakan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan video terupdate dari channel YouTube kami. Jangan lupa juga like, komen, dan share. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.